Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dit Ramadan dengan NIM 6404221118. Yang saya hormati Pak Fajri selaku dosen di mata kuliah pemrograman framework di Prodi Keamanan Sistem Informasi semester 5. Baik, hari ini saya ingin mempresentasikan hasil dari proyek akhir mandiri mahasiswa KSI. Dan kali ini kita menggunakan bahasa PHP dengan framework Laravel. Nah, di sini kita membuat framework Laravel dengan judulnya yaitu adalah e-commerce. Nah, yang penting itu adalah bagaimana nanti ada dua role, ada admin dan ada user. Nah, di mana admin ini akan mengatur tampilan user dan admin juga akan menginput beberapa menu gitu dengan metode CRUD atau create, read, update, dan delete. Baik, jadi yang lama-lama lagi, saya di sini sudah menghidupkan XAMPP-nya dengan menggunakan XAMPP di sini. Dan tidak lupa juga kita akan coba buka terminalnya. Di sini menggunakan cmd. Kita buka cd pp /htdoc /dayat Laravel Dayat kalau tidak salah. Dayat. Ya, betul. Nah, di sini kita akan coba buka Visual Studio Code-nya. Oke. Jadi di sini akan kita langsung untuk menjalankan proyek Laravel yang sudah saya buat. Sini kita akan langsung dengan perintah php artisan. Oke, kita langsung kontrol klik. Nah, ini adalah tampilan awal untuk bagian login ya. Nah, jadi di sini kita menggunakan multi user untuk login dan juga registernya. Tapi untuk register ini hanya khusus untuk user karena nggak mungkin admin di sini bisa untuk di-create gitu. Karena di sini tampilan front end ya untuk user aja. Jadi kita langsung create akun atau kita akan register untuk membuat akun yang baru. Baik, di sini kita akan tambah Hidayatul Ramadan dengan email Hidayatul Ramadan dan passwordnya saya di sini akan masukkan. Langsung kita pencet create akun. Berhasil, Anda baru berhasil dibuat. Akun Anda baru berhasil dibuat. Silakan login. Oke. Oh, saya di sini akan menambahkan Hidayatul Ramadan yang saya tambahkan tadi. Kemudian kita masukkan passwordnya. Baik, sekarang saya sudah dalam tampilan user dengan saya create tadi dengan Hidayatul Ramadan sebagai user yang sudah kita buat dengan nama saya sendiri. Jadi di sini ada navigasi dengan nama e-commerce-nya adalah Karma. Dan di sini ada pilihannya home dan logout. Jadi si user bisa ke home untuk kembali ke halaman utama sebagai user dan logout untuk dia keluar dari akun untuk kembali ke form login tadi. Baik, jadi pada tampilan utama ini terdapat ya seperti biasa deskripsi dan juga ada gambar sepatu di sini. Nah, kalau kita scroll ke bawah, di sini akan ada section bagian produk, di mana di sini ada penjelasannya, dan kemudian ada card-card dari produk yang sudah diinput pada bagian admin. Nah, di sini ada penjelasan dari nama produknya, kemudian ada harga-harganya. Karena di sini kita masih dalam tahap belajar dan menggunakan simulasi, jadi di sini simulasi uangnya adalah menggunakan poin. Nah, settingan default poinnya itu disetting sebanyak 10.000. Nah, nanti kita akan melihat before dan after saat kita menggunakan uang atau poin yang ada pada project Laravel kali ini. Nah, pada database sekarang kita akan ngecek di bagian admin untuk e-commerce Laravel. Di sini untuk usersnya yang sudah kita bikin tadi, di Ramadan, poin awalnya 10.000. Nah, kita akan lihat kembali
setelah kita membeli beberapa produk. Baik, di sini ada beberapa produk dan kemudian kita akan lanjut ke bagian flash sale. Di bagian flash sale hampir sama seperti produk, cuman karena di flash sale ini adalah seperti produk-produk yang diskon. Jadi di sini ada sedikit perbedaan di bagian tampilan tulisan diskon untuk harganya. Dan juga ada penjelasan di sini, now only 50 poin. Jadi seperti itu. Nah, untuk penjelasannya, nanti saya akan dijelaskan bagi admin mengapa ini bisa terdapat 2 tampilan poin. Padahal di produk dia hanya menggunakan 1. Mengapa di sini bisa terjadi 2? Nah, oh ya, saya lupa. Untuk di sini ada bagian beli dan juga detail. Sekarang kita akan coba ya, beli di bagian produk dan juga beli di bagian flash sale. Nah, semisal saya di sini membeli topi bundar, langsung kita beli di sini, maka akan muncul alert atau notifikasi bahwa si usernya berhasil untuk membeli produk. Dan kita coba cek di bagian detailnya. Nah, ini adalah tampilan untuk bagian detail dari produknya. Nah, semisal di sini ada topi bundar, 50 poin, dan kategorinya. Kemudian ada deskriptifnya di sini. Kita juga bisa beli di bagian detail. Oke, sekarang kita kembali ke bagian home. Baik, pada bagian home ini kita akan coba beli juga yang ada di flash sale. Nah, kita beli di kamera, kita beli ya. Nah, berhasil beli. Nah, sekarang kita akan ngecek nih, apakah dari poin-poin yang kita gunakan tadi sebagai user, apakah poin itu sudah berkurang atau belum gitu kan. Nah, kita akan ngecek di sini. Nah, ini kan masih belum kita refresh. Coba kita refresh. Poinnya udah berkurang nih, jadi 8.400 gitu. Artinya apa? Artinya dari poin tadi yang kita beli produk-produk berfungsi dengan baik gitu. Jadi kita perumpamaannya seperti kita memiliki uang gitu, 10.000 dolar misalnya kan, terus kita beli produknya, maka dia akan berkurang. Nah, ini terjadinya di mana? Ini terjadinya di pada bagian, bentar kita tutup dulu, app, HTTP controller, kemudian di sini ada user controller. Nah, di sini ini ada logikanya. Jadi dia menggunakan purchase ya, lebih tepatnya begitu. Nah, di sini dia pada saat si usernya menggunakan poin dan poin itu lebih dari produk atau harganya, maka total poin tadi akan dikurangkan dengan produk yang tersedia gitu, dengan menggunakan poin gitu. Maka akan terjadi perubahan poinnya gitu. Di sini kita menggunakan fungsi update-nya. Maka akan muncul bahwa setelah kita beli tadi, maka ada muncul berhasil produk atau berhasil dibeli gitu. Namun jika gagal atau poin tidak cukup, maka akan muncul gagal, poin Anda tidak cukup. Nah, ini adalah untuk bagian, sebentar saya kecilkan dulu ininya. Ini di bagian produk dan ini untuk bagian flash sale-nya. Jadi dipisah dua. Nah, ini untuk bagian detailnya juga sama. Detail produk dan juga detail flash. Jadi itu. Jadi dia tuh terdapat di bagian user controller. Beda nanti kalau di bagian admin. Itu nanti akan saya jelaskan pada menu-menu yang terdapat pada admin. Baik, jadi menurut saya untuk penjelasan user ya, tampilan user itu sudah cukup. Kita akan coba langsung masuk ke bagian admin. Seperti yang saya bilang tadi bahwa login ini menggunakan multi user. Jadi di sini kita bisa login sebagai admin dan juga bisa login sebagai user. Nah, kita akan coba login ke admin. Cuman sebelum kita login ke admin, ada pendapat pribadi bagi saya bahwa lebih baik kalau misalnya di kejadian realnya, kita itu memisahkan session login admin dan juga session login to user. Kenapa? Karena untuk menimbang dalam risiko keamanannya. Karena jika kita menyatukan untuk form login dalam kondisi multi user, maka akan ada kemungkinan gitu, jika semisalnya login untuk multi user ini jebol atau berhasil dibobol oleh seorang hacker,
maka ditakutkan nanti akan terjadi suatu musibah di mana data-datanya takutnya bisa dijebol gitu loh ya, oleh orang-orang atau cracker-cracker yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Jadi kemungkinan untuk kedepannya kalau dalam realitanya atau untuk menerapkan yang sebenar-benarnya lebih baik untuk loginnya itu dipisah saja. Karena ini juga saya tahu oleh Bu Rizky. Bu Rizky juga menyarankan seperti itu. Untuk sesi login admin dan login user sebaiknya dipisah saja begitu. Baik, karena ini kita masih belajar, jadi saya mungkin hanya memberikan saran yang sudah disampaikan oleh dosen saya di semester sebelumnya. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita sudah masuk ke tampilan admin. Di mana pada tampilan admin ini terdapat dashboard untuk tampilan utama informasi dari beberapa jumlah total pengguna, total produk, total flash sale, dan total distributor. Kita langsung saja masuk ke bagian menu produk. Pada menu produk ini terdapat 4 data, di mana data yang pertama itu adalah celana putih, topi bundar, kaos putih, dan tas hitam. Kita akan coba semua action yang ada di sini. Yang pertama adalah detail. Nah, detail di sini gunanya adalah untuk kita mengecek apakah gambarnya sudah benar, kemudian apakah judulnya sudah benar, harganya sudah benar, dan deskripsinya apakah sudah benar juga. Itu fungsi detail ya, seperti kita ingin melihat atau mengecek kembali gitu. Kemudian di sini ada fungsi edit. Nah, edit di sini untuk semisalnya kita salah menginput data, jadi datanya itu bisa kita rubah menjadi data yang benar sesuai yang kita inginkan gitu. Sehingga kita bisa kembali input gambar, kita bisa mengubah deskripsinya, mengubah kategori produk, harga, dan nama produk. Baru kita simpan di sini, misalnya kita rubah tas hitam jadi tas saja dan bisa. Kemudian kalau misalnya kita ingin hapus, ini juga bisa ya. Cuman saya di sini akan coba terlebih dahulu untuk menambahkan gitu sebagai user. Nah, biar enak nih perbandingannya kan, kita tambahkan dulu untuk sesi ke sebelahnya di sini. Ini kita coba login sebagai editor Ramadan tadi. Ini untuk usernya ya. Kita ingin melihat, semisal kita menambahkan produk, apakah produk itu akan tertambah langsung ke sini atau tidak. Semisal kita tambah produk di sini, misalnya sepatu dengan harga 250 poin, kategori sepatu, dan sepatu hitam keren sekali. Oke, kita pilih gambarnya. Kita masukkan sepatu. Maka di sini jika semisal semuanya sudah serasa benar, langsung saja kita tambah. Oke, akan muncul alert berhasil. Kita coba cek detailnya apakah benar sepatu. Oke, benar. Nah, di sini kita akan coba refresh apakah produknya itu sudah muncul atau belum. Oke, produknya sudah muncul dan artinya untuk bagian menu produk itu sudah berfungsi dengan baik dan benar. Kita lanjutkan lagi untuk bagian flash sale, namun sebelum itu kita coba hapus terlebih dahulu apakah ini bisa dihapus atau tidak. Nah, oke, bisa berhasil dihapus. Kalau misalnya dihapus, apakah di bagian user ini akan tetap ada sepatu atau tidak? Jadi kita coba refresh terlebih dahulu. Oh, ternyata saat kita menghapus datanya, rupanya data pada bagian usernya atau produk pada bagian usernya itu juga hilang gitu. Kenapa bisa menghilang? Karena pada bagian admin, kita sudah menghapuskan data sepatu tadi. Jadi, lebih kurang untuk penjelasannya seperti itu. Kita lanjut ke flash sale. Pada flash sale ini terdapat kacamata elegan, headphone, jam digital, dan kamera. Sama seperti yang ada pada ini. Oke, semisal kita menampakkan sepatu nih di sini. Kita coba flash sale-nya. Misalnya kita di sini menambahkan sepatu. Dan di sini harga. Nah, perbedaannya di sini yang ingin saya sampaikan bahwa harga diskonnya ini akan tampil pada bagian ininya. Sementara untuk harga aslinya akan tampil pada bagian poin atau harga yang dicoret. Kenapa begitu? Karena pada logikanya seperti ini. Tentu pada saat ada tampilan flash sale, contohnya di Shopee, tentu yang menunjukkan dia itu diskonnya tentu dicoret atau harga aslinya dicoret gitu kan. Atau biasanya mereka menggunakan persenan gitu. Cuman biasanya ada, misal harganya 150.000, dicoret, terus di bawahnya tentu ada harga diskonnya, misalnya seperti itu kan, misalnya 50.000 gitu. Nah, jadi saya terinspirasi dari situ. Jadi contohnya seperti itu. Sebenarnya saya di sini ada catatan sih,
contohnya. Nah, saya ambil contoh dari gambar Shopee seperti ini. Saya ada contoh dari gambar Shopee-nya. Jadi harga aslinya dicoret, kemudian dimasukkan ke harga yang lagi diskon. Gitu. Saya ambil contoh atau referensi yang ada di Shopee. Baik, lanjut lagi. Kita tadi misalnya pengen ngasih harganya 200 dengan harga asli misalnya 500. Dengan vessel, sepatu dengan sepatu mantap jiwa. Oke, kita tambahkan gambar sepatu open, lalu kita klik tambah. Sekarang kita coba cek di bagian detailnya, apakah ada perubahan. Oke, sama. Karena kita tadi sudah menginput, coba kita refresh. Nah, benar kan? Bahwa tadi kita menginputkan harga diskonnya itu 200 dan harga aslinya 500. Mengapa ini bisa seperti ini? Sekarang kita coba cek di bagian codingan untuk bagian usernya. Mana ya? Bentar, di bawah. Dia di resource, di view, kemudian di bagian packs-nya, user, index blade-nya. Nah, di sini. Jadi pada codingan kali ini, saya itu untuk atasnya itu, saya kasih di bagian original price, dan diskon price-nya itu di bawah. Jadi, yang saya tampilkan itu, harga diskon yang kita inputkan tadi itu, dia akan menunjukkan bahwa itulah harga yang akan dibeli atau poin yang sesuai dikurangi untuk si usernya. Nggak mungkin kita letakkan di sini harga misalnya 200, tapi nanti pas si usernya beli malah kepotong 500 poin, kan nggak mungkin seperti itu. Logikanya yang saya sebutkan tentu seperti itu. Jadi lebih kurang seperti itu. Baik, di sini kita coba cek detail tadi sudah kan, terus kita coba edit ya. Kita belum edit ya untuk di flash sale. Oh ya belum ya. Sepatu hitam misalnya. Coba kita edit. Oke, berhasil. Sekarang kita coba refresh apakah berubah ya? Tidak. Oke, sepatu hitam berubah sesuai yang kita inginkan. Jadi kita tinggal coba hapus lagi bagian flash sale. Sekarang kita hapus sepatu hitam, yes delete. Hasil. Coba kita refresh apakah sepatu berubah. Nah, sepatu berubah. Baik, sekarang kita akan masuk ke menu distributor, dan pada menu distributor ini kita akan coba untuk menambahkan distributor, semisalnya dengan nama Ucup Batam, konsul website itu bla bla bla, dan kita tambahkan. Baik, berhasil. Kemudian kita coba cek detail dari Ucup. Nah, di sini ada untuk nama, kontak, lokasi, email. Kita kembali. Terus di sini akan kita coba hapus Ucupnya, apakah bisa? Kita coba hapus. Ucup. Oke, sudah terhapus. Baik. Jadi sekarang untuk penjelasan user dan admin menurut saya sudah cukup. Kita tadi sudah juga menjelaskan beberapa bagian ya. Untuk bagian flash sale, produk, dashboard, dan juga distributor. Kemudian kita tadi juga sudah cek juga untuk harganya. Udah aman ya harusnya. Oh ya, untuk upload file update proyekan ini sudah saya upload di bagian sini. Nah, nanti silakan saja teman-teman ataupun Bapak dosen untuk mengecek yang sudah saya update-kan di sini. Ini juga ada story-nya ya, untuk saya update nih. Menambahkan fitur flash sale dan memperbarui tampilan user. Gitu. Jadi dari saya sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.